Dalam perjalanan, Pangeran Bintang bertemu Raja Iblis. Ia menawarinya kekuatan hebat untuk membuatnya mendapatkan kekuasaan. Tapi dengan satu syarat, ia harus menikahi putrinya. Demi kekuasaan, Pangeran Bintang menerima persyaratan itu. Dan ia pun menikahi putri dari Raja Iblis yang bernama Putri Beli. Pernikahan Pangeran Bintang dan Putri Beli didengar oleh Raja Langit yang marah besar mengetahuinya. Akhirnya, Raja Langit memerintahkan prajuritnya untuk mendatangi Pangeran Bintang. Namun mereka semua tewas sebelum sampai di kerajaan iblis. Mengetahui hal itu, Raja Langit murka dan ia pun berniat menemui putranya. Akan tetapi batal ia lakukan saat ia mendengar berita bahwa pasukan iblis membakar beberapa wilayah bumi untuk memperluas wilayah mereka. Demi mengurus masalah yang disebabkan pasukan iblis, mau tak mau, Raja Langit harus mengurusnya dan butuh waktu bertahun-tahun untuknya menyelesaikan masalah tersebut. Sampai ia sadar kalau waktu yang dihabiskannya sudah sangatlah lama, hingga Pangeran Bintang berhasil mendapatkan keturunan dari putri Raja Iblis. Beberapa waktu setelah keturunan putranya dan putri Raja Langit lahir, banyak manusia kehilangan nyawa karena menjadi santapan dari hasil perkawinan terlarang itu. Raja Langit tak bisa berbuat banyak, kecuali mengerahkan pasukannya untuk menghabisi keturunan terlarang itu. Peperangan tak bisa dihindari, hingga akhirnya ia harus berhadapan dengan putranya sendiri yang datang menyerang kerajaannya bersama pasukan iblis. Raja Langit seketika mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan mereka, tapi kekuatannya tak cukup mampu untuk melawan Pangeran Bintang yang telah memiliki setengah kekuatan Raja Iblis sebagai hadiah atas kelahiran dari keturunan pertama iblis dan bangsa manusia. Raja Langit benar-benar nyaris kalah, bahkan pasukannya pun banyak yang tewas. Saat itulah, sesosok manusia berjubah hitam muncul menyelamatkannya. Ia tak mengenal sosok itu, yang tepat di hadapannya, wujudnya menjadi harimau hitam dengan mata merah menyala. Dengan sangat mudah makhluk itu mengalahkan para iblis, bahkan juga Pangeran Bintang yang sudah sangat sakti. "Hentikan! Jangan bunuh dia!" teriak Raja Langit saat makhluk itu hendak menerkam putranya yang sudah lemah dan nyaris tak bisa melawan lagi. "Dia putraku, putra kandungku. Tapi dia telah melakukan pelanggaran terhadap hukum alam dan bersekongkol dengan iblis. Bunuh saja keturunannya dan para iblis itu. Tapi jangan putraku, dia sama sepertiku, manusia. Tidak dibenarkan makhluk sehebat dirimu membunuh manusia." Harimau hitam itu meraung dengan suara yang terdengar marah, tapi pada akhirnya ia melepaskan Pangeran Bintang. Berhasil selamat dari harimau hitam itu, Pangeran Bintang segera meninggalkan kerajaan langit dan kembali ke lembah hitam. Namun di sana bukannya diterima baik, ia justru dihabisi oleh Raja Iblis yang merasa tak membutuhkannya lagi sebagai pion. Dengan tragis, Pangeran Bintang tewas di lembah hitam dan tubuhnya hancur bersama api dari tangan Raja Iblis. Kabar kematian Pangeran Bintang ternyata sampai juga pada kerajaan langit. Dengan hilangnya bintang-bintang pada malam itu, suasana duka menyelimuti kerajaan langit, dan selama bertahun-tahun malam selalu hadir tanpa keindahan bintang-bintang di langit gelap. Bahkan indahnya rembulan tak mampu menggantikan indahnya bintang yang lenyap bersama kematian Pangeran Bintang. Waktu berlalu dan suasana kerajaan langit kembali tenang. Saat itu Raja Langit kembali teringat pada sosok harimau hitam yang telah menyelamatkannya.
dan ia pun memerintahkan prajuritnya mencari keberadaan harimau hitam itu yang menghilang setelah menyelamatkannya. Ia khawatir jika penyelamatnya itu marah lantaran ia mencegahnya untuk membunuh seorang pengkhianat hanya karena sang pengkhianat adalah putranya. Karena bagaimanapun ia telah menyelamatkannya, dan sebagai raja ia tentu saja harus berterima kasih, bukan membuatnya marah. Akan tetapi kekhawatirannya tidak terbukti, karena saat para prajuritnya berhasil menemuinya, ia tak menolak untuk datang ke istana langit. Untuk pertama kalinya mereka benar-benar bicara, dan ternyata penyelamatnya itu masih sangat muda. Wajahnya tampak seperti remaja. Kisana, maafkan saya jika hari itu saya menghentikan Kisana. Tidak masalah yang mulia. Jika saya berada dalam posisi yang mulia, saya akan bertindak demikian. Meski jujur saja, saya sempat marah. Tapi tenanglah, itu hanya kemarahan sesaat. Saya tidak menaruh dendam terhadap yang mulia. Terima kasih Kisana atas pengertianmu. Jika boleh tahu, siapa nama Kisana? Panggil saja Angkas. Angkas? Ayah saya memberi nama saya Angkasa, tapi saya lebih suka dipanggil Angkas. Baiklah, aku akan memberi Kisana gelar Ki Angkas. Dan bersediakah Kisana menjadi pengawal pribadiku yang akan menemaniku hingga akhir hayatku tiba? Kata Raja Langit yang sejak diselamatkan oleh makhluk kriptik itu, ia telah berminat menjadikannya pengawal pribadinya. Karena sampai detik ini, belum satupun kesatria mampu menjadi pengawalnya. Mendengarnya, pria yang baru menerima gelar Ki Angkas itu terkejut. Tapi ia tak bisa menolak jika yang memberinya tugas adalah Raja Langit. Ia pun menerima tugas itu dan menjadi pengawal pribadi Raja Langit. Posisinya sebagai pengawal pribadi Raja membuatnya mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan para pengawal atau kesatria lainnya. Dan hiduplah ia sebagai seorang kepercayaan Raja Langit.